Selamat malam yang kami muliakan Bante Wiwitarato pada malam hari ini dan Romo Ramani, saudara-saudari sedama sekalian. Namo Buddhaya. Pada malam Nama hari ini, grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya mengadakan pembacaan parita untuk orang sakit bagi yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Berikut kami akan membacakan nama-nama yang sedang sakit satu persatu. Sebentar. Sebentar ya Romo. Ini yang ya ya. sharing. Selamat malam Romo, selamat malam Ramadi, Ya, selamat malam semua. ya. Malam Selamat semua. malam Bante. Malam, malam. Berikut nama-nama yang akan saya bacakan pada malam hari ini. Dimulai dari Bante Jaya Damotera dari Bali, Bapak Agus Santoso dari Tangerang, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Bambang Sugiarto Lawang, Bapak Chang Fu Chuen Surabaya pasca operasi lutut. Bapak Edi Prasetya, Surabaya. Bapak Gunawan Chandra, Surabaya. Bapak Heri Santoso dari Jakarta Pusat. Bapak Heri Liman Lim dari Surabaya. Bapak Kwe Kim Sin dari Cibinong. Bapak Noto Saliman Lim di ICU RS Adi Husada Undaan. Romo Purnadi dari Jakarta, Bapak Ping Perdana dari Jakarta, Bapak Tio Hui Sing dari Surabaya, Bapak Usman Majaputra dari Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana dari Bali, Bapak Yusuf Malang, Bapak Ari Chandrawati dari Bali, Ibu Beng Swan dari Denpasar, Bali, Ibu Krisnawati Kamal dari Jakarta, Ibu Damasari Adi Widya dari Surabaya, Ibu Emilia dari Malang, Ibu Farida dari Surabaya, Ibu Go Jaikwat dari Surabaya, Ibu Hafuicu dari Jakarta, Ibu Helen dari Jakarta sekarang lagi berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernard Gerardin dari Kalibata, Ibu Juliana Golf Avenue GV 3 nomor 6 Citraland Surabaya, Ibu Kasem dari Malang, Ibu Kok Vivi Kurniawan dari Surabaya, Ibu Lim Check Ing dari Surabaya, Ibu Lee Queen Jin dari Solo, Ibu Lipnawati 96 tahun dari Pasuruan, Ibu Lindawati Malang, Ibu Mamik Ima dari Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta dari Denpasar, Ibu Meliawati dari Lawang, Ibu Merita Wahyuni di IGD RS Siloam Surabaya, Ibu Niketut Chandrawiratmi, Ibu Noviana dari Surabaya, Ibu Oi Watpo Nio ICU RS Adi Husada Undaan, Ibu Puspa Martani Chandra dari Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 dari Surabaya, Ibu Syu Lin Toko Indah dari Pasuruan, Ibu Suri Maniaka dari Surabaya, Ibu Susu Rusli dari Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan dari Jakarta, Ibu Tian Tian dari Bali, Ibu Ciong Melia Chandra dari Surabaya, Ibu Triwulan Handayani Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo dari Surabaya,
Ibu Yang Li Ching, Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani, Denpasar, Bali, Ibu Yanti, Tangerang, Saudara Max Edbert Naharto, Surabaya, Saudara Russell Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai, Blok P nomor 21, Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana dari Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso dari Jerman sedang menjalani kemoterapi. Saudari Lisa Agnes Pratiwi dari Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee dari Jakarta Utara. Saudari Wen Xiu Chin dari Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto dari Jakarta. Anak Felicia Angela Hartanto dari Manado. Wilson dari Surabaya. Demikianlah nama-nama yang sudah saya bacakan. Semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Selanjutnya, marilah kita mengawali dan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamangko Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakare Hitang Bhagawantang Sasadamang Sasa Wakasanggang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita memperbarui sila kita dengan membacakan Aradana Pancasila. Mayang Bante, Tisarane Nasaha, Pancasila Niyacama, Dutiyampi Mayang Bante, Tisarane Nasaha, Pancasila Niyacama, Tatiyampi Mayang Bante, Tisarane Nasaha, Pancasila Niyacama. Ya mahang wadami tang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amma bante. Selanjutnya kami persilahkan kepada Romo Edi untuk membacakan parita kesembuhan. Kepada Romo Edi kami persilahkan. Ya, baik. Mohon izin, Bante. Oh ya, silakan ya. Ya. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara semuanya, mari kita bersama-sama untuk menyatukan tekad, menyatukan niat dengan membacakan parita-parita suci yang kita tujukan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, serta kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit semoga memperoleh kesembuhan, kesehatan, semoga selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Bagi Bapak Ibu yang membawa buku parita, kami persilakan membuka buku parita halaman 72, halaman 72. Andamayang bodhassa bhagavato pubbha babanama karang karo mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang saccakirya gatayo bandakmase. Nak trime saranang anyang buddho me saranang warang. Etena sajawajena sotite hotu sabada
Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawa jena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawa jena Sotite hotu sabada Handamayang maha karuniko nato tiadi gatayo banak masih maha karuniko nato ataya sabbapaninang poret waparami sabba pato sambo dimuttamang etena sajawa jena mahontu sapo padawa maha karuniko nato hitaya sabbapaninang poret waparami sabba pato sambo dimuttamang etena sajawa jena mahontu sapo padawa maha karuniko nato sukaya sabbapaninang poret waparami sabba pato sambo dimuttamang etena sajawa jena mahontu sapo padawa. Halaman 78. Handamayang namo karataka jatayo banak masih Namo arahato sama sang Buddha samahesino Namo utama dhammasa swakata sewatenida Namo mahasangga sapi wisuddha silati dino Namo Om Tiara Dasa Ratanataya Sasadukang Namo Om Katitasa Tasawatu Taya Sapi Namo Karapabhawena Wikacantu Upadawa Namo Karanubhawena Suwati Hotu Sabada Handamayang karanya meta sutang banak masih karane amata kusalena yantang santang padang abisameca sako ucu casu ucu ca sowaco ca samodo anatimani santo sako casu baro ca apagi coca salahu kawuti santendriyo ca nipako ca apagapo kulesu ananukido najagudang sama care kinci yen nawe nyopare opawadeyum sokin nowakem minohonto sabbe satta bawantu sukitata yeke kipanya puttati tasawata warawa anawasesa hikawaye mahantawa majimara saka anukatula kita waye caadita ye cadure wasanti awidure buta wasambawe siwa sabbe satta bawantu sukitata naparo parang nikupeta natimane taka tacinam kanci yaro sanya pati gasana nyamana sadu kami cea mata yata niyam putang ayusa ekaputa manurake ewam pisab babutesu manasamba waye aparimanang metan jasab balokasmin manasamba waye aparimanang podang ado cak tirian cak
asampadang aweram asampadang titang jarang nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang sating aditeya brahmametang biharang idamahu titing ca anupagama silawa dasane nasampanno kame suwene yakedang nahi jatuh baseang punyareti ti pandamayang kanda paritang panak masih weropake hime metang erapake hime capya putih hime metang kanda kotama ke hijab apa dake hime metang dipadake hime jatuh pada hime metang bahu pada hime mamang apa dako himsi mamang hisi dipadako mamang jatuh pada himsi mamang hisi bahu pada sabe sata sabe panya sabe puta jakewala sabe badrani pasanto makinci papa magama apamano buddho apamano dhammo apamano sangho pamanawantani siring sampani ahiwecika satapadi unanapi sarabumusika kata meraka kata me parita patikamantu putani sohang namo bhagavato namo satanang samasang buddhanang Andamayang Buddha Nusatina yang karomase iti piso bhagawa arahang samma sang buddho wicacarakna sampanno sukato lokawido anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawa ti Pandamayang Dhammanusatina yang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo vinyohi te Pandamayang Sanghanusatina yang karomase Supati panno bhagavato sawaka sangho Ujjupati panno bhagavato sawaka sangho Nayapati panno bhagavato sawaka sangho Sami cipati panno bhagavato sawaka sangho yadidam cattari purisa yogani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo daginayo anjalikaraneyo anutaram punyaketang lokasa te Andamayang bojanggo paritang panak mase bojanggo santisan kato dhammanang wicayo tata wiriampi tipasadi bojangga tata pare sama dupe kak bojangga satete sabadasina monina samadakata Bawita bahuri kata samwatanti abhinaya nibbanaya capodia etena sajawa jena sotite hotu sabada ekasmin samayena to moghalanan jakasapang hilani dukite diswa bojangge satade sayi tecatam abinandetwa rogamo cim suntan kane
etena sajawajena sotite hotu sabada ekadadam marajapi kilanyenya pipilito cunda tere nyatanyewa panawitwa nasadaram samoditwa abada tam awutan nitanaso etena sajawajena sotite hotu sabada pahina te abada tenanam pimahesinang maka hata kile sawa patanupati dammatang eten asa jawa jena sotite hotu sabada handamayang abaya paretang panak mase yandon nemintang awamang galanca yo manapo sakuna sasado papa gahodo sukinang akantang kodano bawe nawina samento yandon nemintang awamang galanca yo manapo sakuna sasado papa gahodo sukina akantang dhammanu bawe nawina samento yanton nimintang awamanggalanca yo manapo sakuna sasado papa gahodo sukina akantang sangganu bawe nawina samento Pandamayang dewata uyo jana katayo banak mase duka pata jani duka baya pata jani baya soka pata jani soka hontu sape pipanino etawata jamnehi sambatang punya sampadang sape dewa nomodanto sabba sampati sidia danang dadantu sadaya selang rakhantu sabpada bawana birata hontu gajantu dewata gata sabe buddha balapata pacekanan jayam balang arahantanan tate jena ragang badami sabaso Handamayang cula manggala cakawala gatayo banak mase sabba buddhano bawena sabba dhammano bawena sabba sangga no bawena buddha ratanang dhamma ratanang sangga ratanang tenang ratanang nang anu bawena catura Desaha sadamma kanda no bawena pitakataya no bawena jinasawaka no bawena sabete roga sabete paya sabete antaraya sabete upadawa sabete don neminta sabete awamagala winasanto Ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako, bala wadako, wana wadako, suka wadako, otu sabada, dukaro kapaya, wera soka satu padawa, aneka antara ya piwinasan, tujak te jasa, jaya Idanang labang soti bagyang sukang balang siri ayo cakwano capogang bodi jaya sawa satawa saja ayo jiwa sidi bawantu te bawantu sabba manggalang rakan tuk sabba dewata sabba buddhanu bawena sada soti bawantu te Bawantuk sabba manggalang rakantuk sabba dewata sabba dhammanuk bawena sada soti bawantuk te bawantuk sabba manggalang rakantuk sabba dewata sabba sangganuk bawena sada soti bawantuk te Sadu, sadu, sadu.
Silakan. Terima kasih kepada Romo Edi atas pembacaan paritanya. Selanjutnya, marilah kita melatih pikiran kita dengan duduk dan mengambil posisi yang nyaman untuk berlatih meditasi bersama dipimpin oleh Bante Wiwi Tarato. Silakan kepada Bante. Ya, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita melakukan meditasi. Pertama-tama yaitu menenangkan, merilekskan badan jasmani kita. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kita periksa jika ada yang tegang, kaku ototnya, dilepas, dikendurkan. Kemudian setelah rileks, tubuh nyaman, baru diulang dalam hati dengan perasaan bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita mulai. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Selanjutnya kepada Bante, kami mohon untuk memberikan anusasana pada kita semua pada malam hari ini.
Pada Bante Ya, Suwitara, baik. silakan. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan dharma adalah berkah utama. Ya, baik. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas Bante. Jelas atau kurang besar atau gimana? Jelas. Cukup Bante. Ya, baik. Karena jelas saya nggak perlu pegang mic-nya. Nanti kram. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan semoga yang sedang sakit diberikan ketenangan dan kedamaian batin, dan juga semoga cepat sembuh dan beraktivitas kembali. Ya, baik. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan itu adalah pengertian tentang Dhamma. Dhamma, ya. Karena kalau Dhamma sendiri itu apa, kita belum mengerti, maka akan kesulitan kita namanya memahami ajaran Sang Buddha itu. Jadi pertama-tama saya ingin membedah apa itu Dharma yang selalu menjadi hal yang paling sering kita dengar sebagai umat Buddha. Nah, Dharma itu pernah ditanya oleh Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta itu waktu itu belum menjadi biku, belum menjadi murid Sang Buddha. Nah, waktu itu dia masih berkelana untuk mencari Dhamma. Nah, satu ketika itu dia ketemu salah satu Pancawagya. Nah, Pancawagya ini namanya Bante Asaji. Nah, Bante Asaji ini adalah Bante yang kurang pintar dalam membabarkan Dharma. Tapi Bantenya sudah arahat. Nah, maksudnya itu Bantenya mengerti Dharma, paham Dharma, tapi menguraikan itu melalui suara agak kurang lah gitu. Nah, jadi Bante Sariputta itu melihat Bante Asaji ini kok tenang banget ya, ini petapanya tenang, bersih, rapi. Kemudian bertanya lah, Anda gurunya siapa? Dari aliran mana? Kira-kira seperti itu. Nah, Bante Asaji bertanya, gurunya ya Sang Buddha. Lalu Sariputta bertanya, apa yang diajarkan? Dhammanya apa? Nah, Bante Asaji ini menyatakan bahwa saya tidak pintar menguraikan Dhamma. Terus Bante Sariputta menyampaikan, sedikit aja, tidak apa-apa, beberapa kalimat udah cukup buat saya, kata Bante Sariputta itu. Nah, lalu Bante Asaji mengatakan, baiklah. Lalu Bante Asaji ini menyampaikan Dhamma dengan mengatakan, karena adanya ini, maka ada itu. Tidak ada ini, tidak ada itu. Timbulnya ini, timbullah itu. Lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Jadi hanya begitu. Dhammanya hanya begitu saja. Tapi Bante Sariputta mendengar itu langsung mencapai kesucian Sotapanna. Jadi Bante Sariputta itu sudah lama mencari Dhamma,
bermeditasi di mana-mana, gurunya cukup banyak, tapi hanya mendengar kalimat ini. Nah, ada itu, ada ini maka ada itu. Tidak ada ini, tidak ada itu. Lenyapnya ini, lenyaplah itu. Timbullah ini, timbullah itu. Nah, jadi maksudnya apa itu? Nah, Dhamma itu maksudnya apa? Dhamma itu adalah sebab dan akibat. Jadi, ada sebab ini, maka ada itu. Tidak ada sebab ini, maka tidak ada itu. Mudah dipahami ya? Nah, itu Dhamma. Nah, jadi Dhamma itu apa? Ehi pasiko. Ya, apa bisa dibuktikan? Contohnya, lilin itu panas. Nggak percaya ya coba dipegang apinya. Oh panas. Nah, kenapa Anda merasakan panas? Karena ada lilin. Anda menyentuh lilin itu. Nah, jadi ada lilin, ada sebab, ada aksi yang menyentuh api itu, maka merasakan panas atau sakit kebakar. Nah, ini kalau memahami Dharma kita sudah ngerti, itu Dharma. Nah, jadi Dharma itu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, bisa diuraikan dengan jelas, gitu loh. Bisa diuraikan dengan jelas, inilah Dhamma. Buktinya mana? Ini, rumusnya ini. Nah, jadi dengan mengikuti rumus itu, kita juga bisa melakukannya, gitu. Jadi bukan sebuah janji-janji ataupun ilmu-ilmu seperti itulah, tidak seperti itu. Nah, contohnya, kenapa benci muncul? Nah, contohnya, maaf nih Romo, nah saya sering mukul Romo, saya sering ngata-ngatain Romo yang tidak enak. Ya namanya kita menyakiti orang kok ngarapnya disayang. Nah, pasti kan orang jadi kesel, marah, benci. Nah, di sini kita sudah memahami, oh kebencian itu muncul dari itu. Karena ada kata-kata yang tidak sesuai, tidak pantas, tidak sepemikiran. Nah itulah, kalau kita melihat itu, kita sudah melihat Dharma, mengerti Dharma. Jadi Dharma itu adalah ilmu pengetahuan. Nah Dharma ini dibagi menjadi dua. Jadi secara keseluruhan alam semesta itu adalah Dharma. Proses dari Dharma. Bagaimana bentuknya bumi, hancurnya bumi, terbentuknya galaksi itu adalah proses dari Dharma. Nah, proses inilah yang disebut dengan Dhamma. Jadi bumi ini adalah hasil dari proses. Nah, proses itu sebab-sebabnya hingga terbentuk menjadi sebuah bentukan. Nah, itulah disebut dengan Dhamma. Dhamma dibagi menjadi dua, maksudnya adalah sebenarnya satu ya, Dhamma itu sebenarnya cuma satu. Dibagi dua supaya mudah dimengerti bagi umat Buddha. Apa itu? Satu, Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Dan satu lagi, Dharma keseluruhan alam semesta. Nah, jadi Dharma itu sebenarnya satu. Jadi Dharma itu sudah ada di alam semesta itu, cuma Sang Buddha mengambil. Jadi Dharma itu sudah ada sebelum Sang Buddha ada. Jadi Sang Buddha hanya mengambil ilmu-ilmu yang sudah beliau tahu, ya, kemudian diajarkan. Jadi Dharma itu sudah ada, hanya diambil, diketahui, dipelajari, dipahami oleh Sang Buddha, kemudian mengajarkan. Nah, Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini adalah bagaimana kita hidup bahagia, bagaimana kita terbebas dari penderitaan. Jadi rumus-rumus untuk terbebas dari penderitaan. Ya, jadi Dhamma itu ya sangat luas sekali. Ya, Anda lihat orang-orang yang di sini ya ini Dhamma semua. Nggak mungkin kita berkumpul di sini kalau tidak ada sebabnya. Ya, ada yang menginformasikan, ini loh ada acara guys, hari Selasa, ada yang ngundang. Nah, jadi nggak ada yang tiba-tiba muncul sendiri. Jadi ada informasinya. Nah, kalau sudah kita merenungkan itu, maka kita akan memahami Dhamma. Bahwa
Apa yang kita lihat, kita sentuh itu punya masa lalu. Maksudnya masa lalu itu apa? Prosesnya, proses pembentukannya hingga saat ini. Apakah dia jadi orang baik, apakah dia jadi orang jahat, itu ada proses pembentukan. Nah, inilah Dhamma. Ya, sudah ngerti ya? Kira-kira ya, seperti itu ya. Nah, Dhamma itu ya itu seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin membahas tentang buku Parita. Nah, buku Parita ini adalah salah satu andalan dari umat Buddha. Sering dibacakan oleh Bante, sering dibacakan oleh Romo, sering dibacakan oleh umat-umat. Nah, buku Parita ini di zaman Sang Buddha nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi, kira-kira ya kurang lebih 1000 tahun lalu dibentuk oleh seseorang yang tidak tahu dari siapa. Tentu saja dia bertujuan positif. Bertujuan positif. Nah, di sini ini saya cuma ingin meluruskan tentang Parita itu. Jadi Parita misalnya sakit, dibacain Parita itu terus diyakini akan sembuh. Maka pemikiran segini ya sebenarnya kurang pas dalam Dharma itu. Jadi tidak tepat sebenarnya. Jadi seolah-olah Parita ini mengandung kekuatan sakti yang luar biasa sehingga orang dibaca Parita itu sembuh. Nah, kalau sudah punya pemikiran seperti itu, ini keliru, Pak. Ini keliru, Bu. Jadi, kenapa saya bilang keliru? Karena yang menyampaikan Dhamma-Dhamma yang Sang Buddha, Dhamma sendiri, karena Sang Buddha itu sendiri juga sakit sampai beliau parinibbana. Itu sakit. Jadi, sejak beliau menyiksa diri itu, waktu 6 tahun menyiksa diri itu ingin mencapai kebudahan itu, untuk memahami Dharma sebenarnya beliau itu. Bukan untuk mencapai kebudahan, tapi dari pemahaman itu sendiri dia mencapai sendiri. Karena beliau itu awalnya bertapa itu untuk memahami, mencari obat untuk usia tua, lahir, sakit, dan mati. Sebenarnya seperti itu tujuan beliau bertapa itu. Tapi beliau bertapa itu mencapai kebudahan karena dari pertapaan itu melihat kebenaran Dharma itu sendiri. Nah, itulah. Jadi kalau kita bilang punya pemikiran, oh Parita ini sakti, Parita ini bagus, kalau dibaca bisa sembuh, maaf, itu keliru, pandangannya keliru, Pak, Bu. Karena Sang Buddha sendiri juga sakit, ya, sakit pinggang, sakit kepala, sakit perut, kupingnya itu selalu berdengung. Nah, itu beliau itu punya sakit-sakit seperti itu. Nah, jadi memahami seperti itu, dah beliau sendiri aja yang menyampaikan suta-suta itu sendiri aja nggak sembuh. Apalagi yang baca, ya Bante yang bukan arahat juga yang baca, sama Sang Buddha lagi yang baca, nggak bisa sembuh. Apalagi yang kayak kita gini ya, bukan arahat. Jadi pemahaman di sini maksudnya bukan untuk memotong harapan orang. Jadi Bante sampaikan ini bukan untuk memotong harapan orang, tapi untuk dimengerti Parita itu. Nah, Parita-Parita ini kalau kita baca seperti Parita orang sakit itu, ya sebenarnya ini kalau saya nggak tahu ternyata ini Anjangsana untuk orang sakit. Saya pikir Anjangsana umum gitu ya. Nah, cara Anjangsana orang sakit itu di Tirta itu ada namanya Ratana Sutta, Karania Metta Sutta, dan Bojangga Parita. Nah, sebenarnya yang berhubungan dengan sakit itu hanya Bojangga Parita. Nah, di situ diceritakan ada Sariputta sakit, ada Moggallana sakit, ada Kassapa sakit. Nah, tiga-tiganya ini arahat sakit. Nah, kemudian Sang Buddha itu menyampaikan 7 faktor pencerahan. Nah, 7 faktor pencerahan itu disampaikan. Nah, mereka menjadi sembuh saat itu. Ingat, mereka arahat gitu. Tapi sembuh apanya? Itu dulu. Nah, jadi secara sembuh itu sesungguhnya batinnya yang sembuh sebenarnya. Maksudnya itu awalnya itu sakit, aduh susah banget ya sakit, menderita. Nah, jadi seperti ada rasa tidak nyaman di hati gitu ya, tidak nyaman seperti itu.
Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan 7 faktor pencerahan ini. Ya, apa itu? Dhamma apa? Bojanggo, Sati Sangkato, Dhammanang, Wijayotata. Bojanggo Sati Sangkato. Sati itu adanya kesadaran atau perhatian terhadap Dhamma Wicayo. Dhamma Wicayo ini adalah penyelidikan terhadap Dhamma. Jadi kalau bahasa sekarang itu maksudnya adalah merenungi Dhamma. Saya sakit ini direnungkan. Kenapa? Gitu loh. Nah, mereka itu adalah para arahat. Jadi begitu disampaikan situ udah ngerti. Hatinya terbebas dari rasa sakit oleh badan itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh badan. Badannya sakit, tapi hatinya tidak sakit. Hatinya terbebaskan. Jadi walaupun sakit, dia tetap damai, tetap bahagia. Nah, sebenarnya orang punya kondisi seperti ini malah mempermudah kesembuhan. Daripada orang yang panik, orang yang ketakutan, orang yang penuh ketegangan, itu malah makin susah sembuh sebenarnya. Jadi ketenangan itu sangat membantu kesembuhan itu. Nah, jadi Dharma itu seperti itu. Ya, Pak, Bu. Jadi juga memang ini agak ada masalah juga, saya pikir juga. Saya sudah keliling ya beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa pulau. Banyak umat yang tidak mengerti tentang parita ini. Jadi mereka itu sangat melekat dengan bikunya. Jadi kalau dibacain parita itu sembuh, wah sakti gitu ya. Dibacain Bante Parita meninggal kalau orang sakit. Wah ini kacau, ini pembunuhan ini sebenarnya. Nah, jadi satu ketika itu karena umatnya punya pemikiran begitu, saya bertanya, oh gitu ya Bante, baca paritanya sakti, parita kita. Kalau benar saya bilang baca parita bisa sembuh, maka di rumah sakit tidak perlu dokter, Pak, tidak perlu dokter, Bu. Kenapa? Itu bayar, mahal, dan gak jamin sembuh. Dokternya diganti semua. Ganti apa? Bante semua. Jadi semua Bante duduk di situ baca parita aja. Kalau bisa sembuh. Tapi kan nyatanya enggak, toh? Jadi juga di sini ada cerita juga. Jadi ada cerita Bante Cata itu diundang sama seorang umat untuk baca parita. Jadi Bante Cata ini sangat baik sekali. Kalau umat undang itu sering datang. Nah, sering datang, satu ketika itu umatnya mamanya sakit. Nah, baca parita, Bantenya nggak bisa datang. Loh kan di rumah sakit di Semarang, Bantenya di Semarang kenapa nggak bisa datang? Bantenya nggak jawab, cuma bilang, kamu turun ke lantai 2 ya. Begitu turun ke lantai 2, Bantenya lagi di ICU, di opnam. Nah, ini jadi sesuatu yang apa ya, perlu dibetulkan gitu loh kita sebagai umat itu. Jadi umat itu bukan sebuah keyakinan yang membuta. Nah, jadi apakah baca parita itu tidak bermanfaat? Oh, bermanfaat. Cuman kalau pikirannya keliru ya salah. Kalau oh dibacain Bante pasti sembuh, nggak perlu ngobat, nggak perlu ke dokter, nggak perlu cari sinsai, enggak. Ya salah juga. Nah, baca parita bermanfaat sekali baca parita itu. Nah, jadi apa manfaat membaca parita itu? Satu, pertama itu kita punya konsentrasi. Nah, kalau kita membaca parita terutama yang sakit ya, kita membaca parita itu, otomatis kita punya konsentrasi. Nah, kalau kita punya konsentrasi itu, maka pikiran kita itu tidak terseret oleh rasa sakit itu. Nah, jadi kalau terseret oleh rasa sakit itu, maka sakitnya akan semakin menjadi-jadi. Seperti itu. Itu jadi salah satu konsentrasinya itu. Nah, itu bisa mengurangi rasa sakit dan juga mengurangi beban di hati. Beban di dada gitu loh. Aduh gitu. Nah, itu salah satu konsentrasinya. Nah, lalu Dhamma itu apa? Parita itu apa? Parita itu adalah wejangan. Jadi bahasanya itu apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, contohnya ini kalau kita baca sungguh-sungguh itu kebanyakan itu kalau kita baca ya Bojanggo, Ratana Sutta atau Karinya Metta Sutta, ujung-ujungnya itu adalah pencapaian 4 kesucian dan mencapai nibbana atau arahat itu sendiri. Nah, maksudnya di situ untuk bebas dari sakit, seseorang dari sakit itu adalah tidak terlahir kembali.
mencapai nibbana itu. Jadi kita terlahir sebagai manusia ini adalah kondisi yang pasti mengalami sakit. Ya. Jadi boleh dicek semua orang, ya, tetangga, keluarga, boleh tanya, pernah sakit nggak? Pasti pernah. Pernah sehat? Pasti pernah. Pernah bahagia? Pasti pernah. Pernah menderita? Pasti pernah. Nah, inilah dharma. Jadi dharma itu seperti itu. Jadi orang yang mengerti dharma waktu dia sakit itu ya sifatnya itu adalah menerima. Oh, saya sakit. Oh, inilah dharma. Sakit itu adalah sebuah kewajaran. Bagian dari proses kehidupan itu sendiri. Nah, itu ya disebut dengan namanya Dhamma Wicayo. Jadi kita merenungkan Dhamma itu. Jadi bukan kita dengar, ini Romo baca apa ya, saya juga nggak ngerti, Bantinya baca apa, wes pokoknya percaya nanti sembuh gitu. Wah, ini keliru banget sebenarnya. Sangat keliru sebenarnya. Tapi apakah ada orang-orang yang punya kemampuan atau hal-hal aneh yang sulit dijelaskan dengan logika itu? Ada. Jadi itu memang ada seperti itu. Karena di Ratana Sutta, ya, di Ratana Sutta itu di Ratana Sutta itu di bait kedua itu, duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Coba lihat di Sutta itu. Jadi jangan Bantinya ngarang-ngarang. Enggak, ini ada di Sutta halaman 85 buku baru ya. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Nah, sebenarnya ini sangat menarik sekali. Mungkin banyak orang yang apa maksudnya ya? Ya, saya sendiri punya pengalaman, jadi sharing lah. Kenapa sangat menarik sekali bait kedua ini? Karena saya dulu pernah sakit juga. Ya, masih muda, pernah sakit. Waktu itu saya jatuh. Jadi saya jatuh ke lubang apa itu depan rumah itu loh, buat tempat tampung air itu loh, dari PDAM itu loh. Ya, jadi zaman dulu itu kalau depan rumah itu ada lubang, ada tempat penampungan air ya. Nah, seperti itu. Nah, satu ketika itu saya main ke tempat lain, bukan rumah saya, ya bukan rumah bapak saya, bukan rumah saya juga. Ya, jadi itu rumah bapak saya. Nah, saya ke tempat lain, rumah orang nggak dikenal, main gitu. Nah, jadi ada lubang itu saya tidak lihat. Saya jatuh, kena rusuk kiri, dan itu sakitnya luar biasa. Jadi waktu itu lubang air itu bersegi 4, jadi kena sudutnya itu, wah sakitnya luar biasa. Itu saya meringkuk cukup lama, duduk untuk bisa berdiri lagi. Nah, itu sakitnya sangat luar biasa. Tapi karena waktu itu masih SMA kelas 2 gitu ya. Jadi badannya masih segar sehingga rasa sakit ini tidak begitu terasa ya. Nah, karena keluarga kita itu orang tuanya cukup keras, kita nggak berani cerita. Jadi saya nggak berani cerita ke papa, ke mama saya habis jatuh gitu. Takutnya malah makin dimarahin, malah ya kan zaman dulu orang tua gitu loh. Habis sekolah kita berantem malah pulang dipukul lagi. Jadi kita nggak berani cerita. Nah, kemudian apa yang terjadi itu, sesuatu yang menarik terjadi. Apa itu? Waktu itu saya belum ngerti Buddhis. Jadi masih orang kelenteng. Nah, papa saya orang sembayang, rumah kayak kelenteng gitu. Nah, malam-malam saya tidur itu dalam keadaan terlungkup. Saya tidur berbaring, bukan berbaring, terlungkup. Nah, kira-kira kurang lebih jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi itu saya mendengar suara anak kecil. Di kamar saya suara anak kecil. Lah, di kamar ada anak kecil dari mana coba? Ya, akal waras kita udah tahu ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia ini saya pikir. 2 anak lagi main.
cekikikan, ya seperti umur anak 7 tahun sama 5 tahun gitu loh, lagi main cekikikan terus. Nah, itu mendekati saya yang lagi tidur telungkup. Saya tahu saya belum tertidur, jam 3 itu saya terbangun. Cuman saya suka anak kecil. Jadi anak kecil cekikikan gitu, saya udah seneng, hatinya udah seneng gitu, gembira walaupun sakit gitu ya. Gembira, hati saya gembira, ada anak-anak ya. Tapi anak-anak ini yang tak tampak ini duduk di atas punggung saya. Jadi saya sedang tidur telungkup, dia duduk di atas punggung saya. Nah, duduk di atas punggung saya, cuman saya udah lupa 2 apa 1 gitu. Yang pasti harus duduk. Nah, namanya anak kecil duduk di punggung itu apa? Main kuda-kudaan. Ya, namanya punya anak waktu kecil ngerti lah, ya, jadi bapak itu atau masih muda, anak duduk di atas, main kuda-kudaan. Nah, itu anak kecil itu main kuda-kudaan di atas. Main kuda-kudaan sampai loncat-loncat gitu ya. Loncat-loncat. Ya tentu sakit sekali itu di daerah pas saya jatuh itu. Jadi saya telungkup, arah yang jatuh itu menghadap ke langit-langit. Dia duduk di situ. Sakitnya saya tahan. Saya tahan sakitnya. Kenapa? Saya nggak mau bikin mereka kaget. Nanti saya kaget, mereka lari. Ya kan saya seneng sama anak kecil. Ya sebuah kebahagiaan walaupun sakit saya tahan-tahanin gitu. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba itu lagi loncat-loncat itu terdengar suara tulang. Tulang saya itu bunyi kretak, kenceng banget, dan itu sakitnya luar biasa. Karena sakitnya luar biasa itu, saya nggak bisa nahan diem. Bunyi lah, gitu. Jadi kayak sambil nahan sakit gitu, gitu. Nggak teriak, cuma doang. Nah begitu saya gitu, hilang. Langsung 2 anak itu hilang. 2 anak itu hilang, ya sudahlah. Saya juga nggak takut kan, anak kecil doang. Ya namanya mereka anak-anak, ya apa yang mau disalahkan gitu. Ya sudah. Ternyata setelah seminggu itu, saya baru sadar, sakit saya udah nggak ada. Di tulang rusuk kiri saya ini udah nggak ada. Tapi sampai sekarang terlihat bentuknya. Jadi kalau saya berdiri gitu, terlihat sini rusuk kiri itu lebih menonjol daripada rusuk kanan. Nah itu salah satu yang saya alami, bahwa kesembuhan-kesembuhan itu bisa juga ada makhluk-makhluk lain yang membantu. Seperti Ratana Sutta tadi, 2 itu. Nah itulah apa yang, para makhluk, lindungilah manusia, perhatikanlah manusia yang telah memberikan sesajian siang dan malam. Nah ini juga ada yang ingin saya betulkan di dalam umat Buddha. Banyak sekali yang saya ketemu umat Buddha yang sudah menjadi umat Buddha itu kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada yang saya kenal itu leluhurnya itu dibuang. Ini sangat salah sekali. Jadi Sang Buddha itu nggak bisa membantu Anda. Jadi perilaku Anda yang bisa dibantu oleh orang tersebut atau makhluk lain. Ya, jadi seperti kita bertemu dengan orang, bergaul dengan orang atau apa. Nah orang-orang itulah yang bisa membantu kita. Sang Buddha itu nggak mungkin turun bantu kita, itu nggak mungkin. Ya, yang dimaksud dharma ini. Jadi sebab akibat. Jadi ada yang membantu itu. Nah yang saya alami ini, nah ternyata ya rumah saya itu dari dulu, dari sebelum saya lahir itu sudah kelenteng. Jadi sudah kelenteng, memang mama saya itu sangat rajin sembahyang. Jadi kalau pagi itu bangun, mandi, sembahyang dulu. Jadi pasang dupa di semua tempat dupa atau hyolo itu, dipasang dupa, kemudian kasih teh hangat tawar. Setiap pagi nggak pernah stop. Tuh mama tuh. Jadi ada sebuah keyakinan seperti itu, maka ada makhluk-makhluk juga. Nah makhluk-makhluk ini umumnya apa? Leluhur kita. Makhluknya ini umumnya leluhur kita yang masih terlahir dekat-dekat dengan kita. Bisa aja dia makhluk atas, makhluk bawah, tapi yang jelas makhluk-makhluk ini tak kasat mata. Ya makhluk-makhluk ini diakui ada. Jadi di ajaran Sang Buddha itu diakui ada. Nah bagaimana cara kita melakukan sosial dengan mereka itu? Nah sekarang dibuang, nyolonya gimana coba? Oh sekarang saya udah berlindung sama Sang Buddha, saya udah nggak perlu pasang dupa lagi ke nyolo, nggak perlu minta tolong leluhur lagi. Nah Sang Buddha nolongnya gimana? Sang Buddha itu cuma memberikan solusi. Jadi dharma ini adalah solusi.
gitu loh. Yang membantu itu bukan Sang Buddha. Sang Buddha itu memberikan wejangan. Kalau Anda ingin bantu, ingin sembuh ya ke dokter. Seperti itu. Nah, yang kesembuhan-kesembuhan seperti lain itu ya tergantung lagi. Bagaimana dengan kalau bahasanya ya ujung-ujungnya karma lagi. Karmanya seperti apa. Jadi karma bukan hanya tentang kehidupan masa lalu, tapi bisa juga sekarang. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bersikap terhadap makhluk yang tak kasat mata ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita perlu jangan sering baca parita terus ya, palinya, tapi artinya nggak dibaca gitu. Sebenarnya artinya itu paling penting gitu ya. Banyak sekali dharma-dharma yang Sang Buddha sampaikan itu sesungguhnya adalah menurut Sang Buddha, bukan menurut, tapi memang kenyataan seperti itu. Sang Buddha menyampaikan bahwa untuk direnungkan. Jadi kalau sakit ya direnungkan, diterima. Tapi sakit juga bukan takdir. Kenapa? Sebab akibat. Anda sakit ada sebabnya. Bisa sembuh juga kalau sebabnya diselesaikan permasalahannya. Ya, jadi kadang-kadang itu ada orang sakit tapi nggak bisa sembuh-sembuh. Obat makan terus. Jadi kalau saya sering mengumpamakan seperti ini. Orang itu nggak mau badannya kotor. Jadi dia mandi, bersih, pakai sabun sampai wangi gitu. Tapi setelah mandi dia main lumpur. Habis main lumpur dia komplain, kok badan saya kotor lagi. Dia mandi lagi, bersih. Habis itu main lumpur lagi, kotor lagi. Nah ini sebenarnya kalau dulu ada satu biku, guru saya mengatakan masuk belukar, keluar belukar. Sudah keluar belukar, masuk lagi belukar. Nah, jadi terkadang orang sakit itu perlu mencegah, mengurangi atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan sakit. Ya, saya juga sering ketemu beberapa orang udah sakit, sakit diabetes. Tapi kalau makan manis-manis, waduh, tetap nggak bisa stop. Obat hajar terus, manis juga hajar terus. Lah, gimana ini? Ya susah memang, karena itu kekuatan dari keinginan. Desire itu kuat sekali, karena kekuatan keinginan itu. Nah ini, jadi dharma itu ya perlu dipahami seperti itu. Jadi memahami tentang parita itu. Jadi kalau bisa itu kita baca parita itu ya yang Indonesianya. Itu jangan sampai lupa. Karena parita yang paling penting itu Indonesianya. Understanding-nya, pengertiannya itu. Jadi kalau enggak ada ya jadi umat yang punya keyakinan yang membuta. Lama-lama ya apa-apa ya baca parita, apa-apa baca parita. Ya banyak sekali yang saya ketemu di daerah-daerah. Ada satu lagi yang ingin saya perbaiki itu masalah function. Nah kita berbuat baik itu function, tapi function itu bisa jadi karma buruk. Kalau kita nggak ngerti function, kita jadi karma buruk juga. Nah, contoh jadi function itu apa? Kita kalau mau function itu biasanya orang pesen burung. Nah, kalau kita pesen burung, maka burung bebas itu ditangkap. Ditangkap, kemudian dijual ke Anda. Nah, untuk di function, awalnya burung itu bebas. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Oke, cara yang kedua apa? Kita nggak pesen. Kita langsung ke tempat burung-burung yang ditangkap. Oke, bagus. Tapi ada juga yang setelah burung-burung ditangkap itu dibeli, tujuannya di function itu nggak di function. Jadi tujuannya itu dibawa ke wihara dulu. Jadi berjam-jam tuh dibawa ke wihara. Nah, dari pagi beli, functionnya siang. Ditaruh di kantong. Menderita nggak burungnya itu di kantong? Pengep nggak burungnya di kantong? Ketakutan nggak burungnya di kantong? Nah begitu dilepas function, bantainya baca parita, burungnya udah loyo, nggak bisa terbang, loncat-loncat doang di lantai. Kadang-kadang loncat di kaki bante. Bukan dia suka sama bante, karena dia udah nggak bisa terbang. Nah itu malah menjadi faktor dicaplok kucing, dimakan binatang lain. Nah ini permasalahan yang saya lihat di dalam setelah saya pembinaan itu seperti itu. Jadi seolah-olah kalau bantenya sudah membaca parita itu menjadi sebuah berkah yang luar biasa.
Oh, Bantenya udah baca parita nih, Fangsen nih, burungnya pasti bagus nih. Nah, kita juga berkahnya berlipat-lipat nih. Salah, itu salah, Pak, Bu. Jadi dasar dari ajaran Sang Buddha itu apa? Kebijaksanaan. Jadi contohnya itu kadang saya juga suka memberi pengertian seperti ini. Misalnya si A itu sakit perut, dari pesawat sakit perut, turun pesawat lah, mau ke wihara misalnya, turun pesawat dia sakit perut. Terus pertanyaannya adalah segera cari toilet, buang apa yang penyebab sakit perutnya, atau ke wihara dulu, minta Bante bacain parita baru buang. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Tentu saja kita bukan bodoh ya, cepet-cepet lah kita keluarkan ya. Apa mungkin makan sambal banyak kita cepet-cepet ke WC kita keluarkan. Nah seperti itu. Bahkan nggak perlu baca parita, Anda sudah selesai karena masalahnya sudah dikeluarkan. Nah ini saya sering memberi pemahaman seperti itu, sama dengan burung-burung yang fangsen itu. Nah jadi jangan sampai hanya untuk menjadi sebuah, maaf ya, bukan nuduh, nanti jadi sebuah image gitu loh. Kita nggak ngerti, kita lakukan apa yang sudah dilakukan turun-temurun, maksudnya diajarkan dulu begitu, nanti jadi seperti hanya sebuah image, orang bisa berpikir itu hanya pencitraan. Oh, di foto function gitu. Tapi sesungguhnya ya memang orang umumnya lebih termakan namanya foto image gitu. Tapi sebenarnya itu ya jangan seperti itu. Kita umat Buddha, kita tahu karma buruk, jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan makhluk lain untuk kepentingan kita. Seperti itu. Nah, ini yang perlu direnungkan ya. Jangan sampai kita melekat dengan parita dibaca itu nanti berkhasiat gitu. Ya. Ya ada Bante yang punya kemampuan seperti itu yang sangat luar biasa. Tapi bukan dia baca paritanya, tapi memang Bantenya itu memang memiliki sila yang sangat luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, ya dia bisa membantu seperti itu. Pun tidak pasti karena kembali lagi kepada karma kita itu. Karma kita cukup baik. Seperti itu. Nah, lalu apalagi yang bisa mengkondisikan orang sembuh itu? Satu, niat dan tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Niat hidup kita apa? Kalau kita memiliki niat hidup yang mulia, sangat baik, mulia, itu biasanya makhluk-makhluk itu banyak mau membantu. Ya, misalnya memiliki sila yang mulia, mengajarkan orang untuk baik, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nilep, jangan membunuh segala macam. Nah, itu bisa membantu itu makhluk itu. Karena makhluk itu juga nggak sembarang membantu. Oh, saya banyak baca parita gini-gini nanti saya dibantu. Ya di luar Anda ngapain aja. Nah, itu. Ya, itu. Kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan ya? Saya rasa cukup ngerti lah ya. Apa ada yang belum ngerti? Apa di sini ada tanya jawab atau enggak? Biasanya ada Bante. Nanti kita open session Oh, tanya jawab. oh ya kita ini aja ya. Saya pikir takutnya saya sampaikan panjang-panjang, tapi tidak apa yang masih orang pertanyakan, kebingung Dhamma itu masih belum ngerti. Saya pikir open sesi tanya jawab lebih bagus. Ya, silakan. Iya. Kami persilahkan kepada Romo, Ramani, atau Yorin mau bertanya. Silakan Yorin. Mandami Bante, Ya, apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar. terdengar. Ya, baik. Ya, begini Bante. Ini terkait pembahasan yang di awal-awal tadi. Jadi 1 tahun lalu itu ada satu umat yang masih muda itu nanya ke saya, bilang gini, oh enak ya Kak di sini di wihara sini itu yang berat-berat itu dibahas sama bantenya dan umatnya itu mendengarkan. Dia bilangnya waktu itu di sini bisa bisa ya umatnya itu diajak membahas tentang paticca samuppada. Kalau di tempatku itu nggak bisa gitu karena orang-orangnya itu nggak mau kalau diajak bahas yang berat-berat. Padahal waktu itu sebenarnya yang dia maksud itu bukan paticca samuppada tapi yang dua dasa nidana itu loh Bante. Ya.
yang Awija, Pacaya Sangkara dan seterusnya sampai Jara Marana. Nah, ya. terus ya, terus kemudian tadi di awal itu Bante membahas tentang yang Patita Samupada yang Imasming Sati Idang Huti, ya, karena dengan adanya ini maka ada itu dan seterusnya. Nah, itu saja memahami Dhamma seperti itu tuh bisa membuat seseorang yang belum mengenal apa itu Dhamma mencapai tingkat Sotapana ya Bante kalau tidak salah. Itu Sariputta ya. Wah, Jangan kita ya, samakan kualitasnya. Sariputta, iya, khusus ya. Iya, maksud saya Nanti khusus Bante nanti Sariputta. timbul Iya. pertanyaan, ini yang dengar banyak banget, udah capai Sotapana semua belum nih? Nah, maksudnya khusus Bante Sariputta itu kan bisa mencapai seperti itu. Nah, berarti kan sebenarnya ini yang Patita Samupada dan Dua Dasa Nidana ini sesuatu yang penting banget untuk diketahui umat Buddha secara umum. Nah, sebesar apa sih pengaruhnya kita belajar itu ketimbang umat ini hanya mengandalkan Bante untuk memberi berkah lah istilahnya. Begitu Bante. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya Yorin. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak menyalahkan umat yang masih meyakini tentang parita. Maksudnya apa? Saya ingin mengajak Anda untuk naik kelas. Jadi memang ada prosesnya. Kita sebagai umat Buddha itu awalnya mungkin tertarik dengan ritual, baca paritanya, keyakinannya dari itu dulu awal-awalnya. Karena di Indonesia itu sudah membudaya memiliki keyakinan adanya simsalabim. Jadi ada yang ini nanti pasti sembuh, dijamin selamat gitu. Itu memang awalnya seperti itu. Tapi mau sampai kapan? Sudah 10 tahun, sudah 20 tahun menjadi umat Buddha. Kapan berkembangnya sampai di situ? Jadi saya tidak menyalahkan itu, cuma saya mengajak Anda semua untuk naik kelas. Istilahnya untuk memahami Dharma, tapi tidak melekat dengan ritual-ritual seperti itu. Karena ritual itu salah satu penghalang orang mencapai kesucian Sotapanna. Itu ritual pertama itu, Sotapanna itu. Nah, jadi Sang Buddha itu sebenarnya melihat waktu akan menyampaikan Dharma pertama kali itu melihat 4 kondisi manusia. Nah, satu itu kondisi yang hanya mengatakan yang tadi itu udah mencapai kesucian. Hanya berapa baris. Ada yang udah ngomong gitu, apa ya? Ada ini, ada itu, apa ya? Sang Buddha babarin lagi. Capai kesucian, tapi dia masih nggak nyampe, itu orang kedua. Nah, orang ketiga, udah diomong panjang, dikasih pendek, tidak ngerti. Tapi dari hidup, dia mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman itu. Kenapa ya saya ditinggalkan pasangan saya? Oh, ternyata. Itu kan dia merasakan sakit yang luar biasa. Jadi belajar dari pengalaman hidup yang dia alami secara langsung. Jadi mengalami sakit yang secara langsung, di situ dia mengenal Dharma itu. Nah, ada orang keempat, yaitu mau ngomongin Dharma sepanjang apapun, siang dan malam, sudah ngalamin sakit berulang-ulang. Misalnya, saya pernah ketemu si A gitu ya, pernah cerita. Jadi sampai cerai 2 kali. Dan suaminya itu dua-duanya tangan besi. Kasihan juga. Tapi dia masih berharap mencari kebahagiaan dari menemukan pasangan itu. Ya istilahnya belum kapok gitu loh. Belum kapok. Tapi saya jelasin, hati manusia itu bisa selalu berubah. Sangat sulit mencari orang yang punya ketegasan hati. Ya sekarang kalau jadi Bante gini kan kamu nggak usah pusing mikirin pasangan, udah bahagia dengan diri sendiri. Nah, dia wanita, jadi atasi ilani lah. Saya lihat sekarang cukup bahagia dia seperti itu. Ya, jadi kira-kira memang manusia itu, saya tidak menyalahkan manusia, 4 manusia ini memang ada. Cuma saya tetap berusaha untuk membuat Anda naik kelas, istilahnya belajar itu jangan terus-menerus di kelas awal itu ritual, datang kebaktian, nggak ngerti mau ngapain, ritual aja. Nah, jadi tujuan saya adalah untuk mengadvance pengetahuan umat-umat itu. Nah, begini, Anda akan terlindungi sebenarnya. Terlindungi dari apa? Yang nakal-nakal. Itu kan nggak semua itu jujur dan baik. Yang nakal juga banyak. Ya, udah lihat toh yang di Tiongkok toh beritanya, ya cari sendirilah nanti.
Ya kira-kira itu Yorin. Ya, Ya. Boleh satu lagi Bante masih I- terkait ini. Jadi i- silakan. kalau misalkan ini, apa apa bedanya ketika kita sudah tidak terikat lagi dengan ritual dan tidak mengandalkan, maksudnya tidak apa ya, terlalu mendewa-dewakan atau gimana gitu sama Bante, dengan sikap kita itu kurang hormat dengan Bante. Karena saya sempat melihat ketika di YouTube itu ada yang komentar seperti ini. Nah, saya suka nih channel seperti ini. Ngasih judul YouTube itu ndak usah yang mulia Bante bla 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 Mahatera. Kenapa Wong dikasih yang mulia? Emang dia seterhormat apa? Kan kalau sudah jadi Bante kan begini dan begitu harusnya. Terus ndak usah lah pakai Mahatera. Emang kalau misalkan sekian tahun mau dikasih Mahatera gitu. Nah, saya mikirnya loh bukannya maksudnya menghormati Bante itu ya sudah selayaknya lah, sudah sepatutnya lah. Yang tahu Ya, isi hati kita sampai menyembah-nyembah berlebihan atau tidak kan ya masing-masing kita sendiri gitu loh. ya. Itu bagaimana Bante? Ya, itu ya di mana-mana ada orang seperti itu. Kedua, kita juga memahami eh, sebagai ini kan urusannya Bante ya sebenarnya. Ya kalau kita dari sudut pandang Bante itu, Anda panggil saya Witarato juga nggak apa-apa. Saya Mahatera juga, misalnya saya udah Mahatera nih seandainya ya, sadu gitu ya. Nah, dipanggil Witarato, ya nggak masalah. Jadi sebenarnya dipanggil yang mulia itu bukan dari keinginan Bante, bukan keinginan biku sebenarnya. Jadi itu panggilan umat sendiri itu. Jadi umat sendiri itu yang mengakui. Jadi istilahnya di zaman itu eh, apa ya para biku ini seperti orang mulia. Jadi mereka tidak silanya bagus, istilahnya silanya bagus, menjalankan petapa segala macam. Bagi orang-orang dulu itu menganggap orang-orang seperti ini sangatlah mulia, maka dipanggil Bante. Jadi bukan Bante yang minta dipanggil Bante, bukan. Jadi itu panggilan umat. Seandainya misalnya umatnya nggak mau manggil Bante, ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya Witarato, Witarato, ya nggak apa-apa, memang nama saya itu. Nah, itu hanya panggilan umat. Contohnya seperti Mahatera itu nggak ada di zaman Sang Buddha, itu nggak ada. Jadi cuman sebutannya Tera itu artinya sesepuh. Artinya yang sudah lama menjadi biku. Hanya itu aja. Tidak dibatasin 10 tahun enggak. Tapi seperti orang yang sudah jadi biku lama, sudah mateng, sudah tenang, silanya bagus, maka disebut Tera. Bahkan walaupun dia biku baru 1 wasa, 2 wasa, tapi perilakunya itu sudah seperti Tera itu. Nah, ini perlu pemahaman seperti itu dari biku itu. Lalu dari umat itu gimana? Ya itu terserah dia. Mau gimana ya silakan. Namanya dia punya seperti itu. Nah, ya istilahnya yang kalau saya pikir ya itu kan yang punya channel. Ya suka-suka yang punya channel gitu. Kalau ibu bikin channel, misalnya yang komplain itu ya nggak tahu ibu atau bapak yang bikin channel, ya nggak pakai yang mulia juga nggak apa-apa gitu. Ya kita menghargai lah. Menghargai ya, orang misalnya maaf ya saya juga misalnya ada suami panggil istrinya sayang gitu terus kita marah-marah lah itu kan nama istrinya apa kok manggilnya sayang-sayang nah itu kan istrinya dia ya jadi ya ada kadang-kadang orang yang ketemu orang yang tidak memiliki pemikiran yang luas dari aspek yang luas dari sudut pandang dia, sudut pandang saya, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang keempat. Nah kalau dia bisa melihat begitu maka dia nggak akan komplain seperti itu. Ya itu. Ya Bante, terima kasih sudah dimengerti. Ya, ya, ya. Anu modami Bante. Ya, baik Yorin. Baik, dengan menutup pertanyaan dari Yorin, berarti saya rasa cukup untuk hari ini sesi tanya Ya, jawab ya Bante. ya, ya Sungguh baik. bersyukur Anumodana Bante atas anusasananya. Bersyukur kita semua di sini yang saat ini hadir di acara guys ini dapat advance ilmu lagi dari Bante Wiwitarato. Ya, ya. Jason juga berterima kasih atas semua pencerahannya ya. Semoga bermanfaat anusasananya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita Hmm, masing-masing. hmm. Selanjutnya, mari kita dengar dulu beberapa pesan pengumuman dari Romo Edi. Ya baik, terima kasih, Jocelyn. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, namo buddhaya. Untuk pembacaan parita hari Selasa depan tanggal 18 November
pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damiko Mahatera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Heli, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi. Setelah membacakan parita, memohon sila, berlatih meditasi, mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan dan membacakan parita Patidana yang dipimpin oleh Bante Wiwitarato. Pada Bante, kami persilahkan. Ya, baik. Salah satu dari manfaat membaca parita atau mendengarkan parita itu adalah memberikan ketenangan dan kedamaian. Jadi ketenangan dan kedamaian itu bisa mengkondisikan kesembuhan. Baik, mari kita bagi kebajikan pada hari ini yang telah kita lakukan. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan ini melimpah kepada para leluhur, sanak keluarga, dan juga semua makhluk. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piadita wa anye maja tawerino sata titanti lokasming te pumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayong maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbi sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasa sijatang subat. Sadu, sadu, sadu. Dengan ini, marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan berterima kasih kepada Bante Wiwitarato dengan mengucapkan Okasa dan dilanjutkan dengan Wandami Bante. Okasa. Wandami Iya. Ayo Wano Sukang Balang, semoga sehat, bahagia, sejahtera, senantiasa maju di dalam Dhamma, semoga mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Dana Bante. Ya. Ya, Ya, apa kabarnya? Ya. Ditutup nama Karapata dulu. Oh ya. Ya. Marilah kita menutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa udang bagawantang abiwademi swakato bagawata dhammo damang namasami supatipano bagawato sawaka sanggo sanggang namami. Sadu, sadu. Ya.
Ya, Sudah, sudah ya. Ya, sudah. baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Numodana Soki Bante. Hotu. Numodana Selamat Bante. malam, Namo Bante. Dana. Bante. Sehat selalu, Bante. Hanumadana Sadu, sehat Sehat selalu selalu, Bante. bahagia selalu. sadu, sadu. Bahagia selalu Bante. Satu-satu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Cilili, ditutup Cilili. Oke, baik. Terima kasih Bante Wiwit untuk Anusasana yang walaupun singkat tapi amat sangat berguna buat kita semua ya Bante. Terima kasih, ditunggu kehadirannya di Surabaya. Mari kita tutup langsung. Iya. Ya, kita Baik. tunggu kehadirannya Bante di Surabaya, sudah lama Ya. loh. Nggak ada Oh, iya. di Edaka. Ya, Ya, nanti oke. diatur ya. Baik. Ya, Bante, nanti kita kondisikan. Baik. Mari Ya. Romo Ramani kita mengucapkan terima kasih Bante dan kita tutup. Sampai ketemu minggu depan 54321. Bye-bye semuanya. Sehat selalu Bante. Ya, baik. Terima kasih semua. Bye. Ya.